Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ibu Siska belum jadi co-host. Tadi udah. Kan. Alhamdulillah wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Majlis Ta'lim Al-Hansa Cilandak. Mudah-mudahan para pengurus Allah melimpahkan keberkahan, keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah limpahkan akhlak yang baik, karena akhlak yang baik adalah bagian daripada keimanan yang insya Allah baik. Kita sampai ke halaman 46. Saya akan share screen. Kita bahasnya ensiklopedia akhlak salaf. Bismillah. Kita udah bahas beberapa poin tentang bagaimana faedah dan keutamaan akhlak yang mulia. Yang pertama, wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini tentu kita sangat dan harus tahu bahwa akhlak mulia adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya salat kita bagusin, bukan hanya tauhid yang kita bagusin, tapi juga akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya yang kedua, pintu untuk meraih cinta Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah surat Al-Imran ayat 31, kalau kita mencintai Allah, ya ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak-akhlak yang baik kepada kita. Ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqan. Hamba yang paling Allah cintai di sisinya adalah hamba yang paling mulia akhlaknya. Kemudian yang ketiga, ternyata akhlak adalah sarana untuk menghapuskan dosa. Jadi ketika kita berakhlak baik, kenapa? Ya bisa jadi dengan akhlak yang baik ini Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bertakwa kepada Allah dimanapun kau berada. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Iringi keburukan itu dengan kebaikan. Berarti kalau Anda memang berbuat salah, maka iringi dengan kebaikan. Kenapa? Niscaya ia akan bisa menutupinya. Tamhuha, maka kebaikan yang dilakukan setelah keburukan, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya, mudah-mudahan jadi kita senyum. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, inna min wajibatil maghfirah bazlas salam wa husnul kalam. Di antara tanda orang diampuni dosanya, ya, yaitu apa? Salah satunya adalah menyebarkan salam. Min wajibatil maghfirah bazlas salam, sebarkan salam. Husnul kalam, dan berkata-kata yang baik. Maka segala sesuatu yang baik, ya, insya Allah termasuk setelah melakukan dosa, maka kita menyesal. Bukan hanya dengan taubat, berhenti dari dosa tersebut dan tidak mau melakukan lagi. Maka tutupilah dosa-dosamu dengan akhlak yang baik. Maka berakhlak baik ini menutupi dosa-dosa kita.
Kemudian salah satu cara meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga salah satu amalan terbaik, alaika bi husnil khuluq wa tulis samt fawalladhi nafsi biyadi ma amila al khalaik bimislihima. Hendaklah kamu berakhlak mulia dan lebih banyak diam. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada amalan saleh manusia setara dengan keduanya. Apa tuh? Berakhlak baik dan banyak diam. Maka banyak diam itu termasuk akhlak baik, ya. Tapi bukan diam kagak ngerti, diam ya, diam ada pada waktunya. Karena dalam setiap kehidupan kita itu ya ada hal-hal yang terbaik. Yang pertama adalah kata ulama salaf, yang terbaik dalam kehidupan kita diantaranya adalah satu, akal yang cerdas. Yang kedua, teman yang saleh. Sudah punya akal cerdas, kalau nggak punya ya teman yang saleh. Karena teman yang saleh ini akan membimbing. Kemudian yang ketiga, ya banyak nggak punya juga teman yang saleh, ya udah banyak diam. Jadi banyak diam ini termasuk amalan terbaik, ya. Banyak ngomong ya banyak salah lah. Kemudian yang terakhir, ya kalau nggak punya juga banyak nggak punya teman yang baik, nggak punya akal yang cerdas, juga nggak mau diem, orang yang ngomong mulu, ya maka yang terakhir ya mati aja. Kenapa? Ya karena tiga tadi itu karunia Allah yang luar biasa. Kalau Anda nggak punya, ya maka satu musibah. Udah nggak punya akal cerdas, nggak punya teman baik, nggak mau diem lagi. Karena diam dan akhlak baik adalah tidak ada amal soleh manusia yang setara dengan keduanya. Nah, kita masuk pada keenam juga sudah, bahwa pengantar menuju derajat hamba yang selalu berpuasa dan mendirikan salat. Inna rajul la yudriku bi husni khuluqi darajatil qa'imil lail saimin nahar. Dengan akhlak mulia seorang dapat meraih orang yang senantiasa mengerjakan salat dan berpuasa pada siang hari. Jadi orang yang berakhlak baik ini kedudukannya sama seperti orang yang sholat malam, tahajud tiap malam, dan orang yang puasa di siang hari. Ini luar biasa, ya. Ini alternatif nih. Kalau nggak bisa berakhlak baik, kalau Anda malas tahajud, Anda malas puasa Senin Kemis, malas puasa Nabi Daud, malas puasa Yaumul Bid, ya, maka akhlakmu baikin. Karena orang yang berakhlak baik, maka dia bisa meraih derajat yang dilakukan oleh orang yang sholat malam dan berpuasa di siang harinya. Ini alternatif bagi yang malas sholat malam dan puasa. Ya, nah mudah-mudahan ibu sudah sholat malam, sudah puasa, berakhlak baik pula, masya Allah, ya. Jadi itu salah satu karunia yang Allah berikan kepada Anda. Jangan sampai sholat malam kagak, puasa kagak, berakhlak baik pun tidak. Kemudian kita masuk pada poin yang ke-7, ya Nurul, ya. Ya Ustaz. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mendekatkan hamba dengan Nabi di surga. Di hadapan para sahabat, Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang kedudukannya paling dekat dengan beliau kelak di surga adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan sebaliknya, orang yang kedudukannya paling jauh dari beliau di surga kelak adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Lanjut. Nabi SAW bersabda, sungguh orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat di surga adalah yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Yang mau dekat sama Nabi, ya, yang merasa cinta sama Nabi, daripada baca solawatan yang nggak pugu, yang nggak jelas, yang nggak ada dalilnya, mendingan berakhlak baik aja deh, Cin. Banyak orang, ya, baca solawat yang kagak jelas, entah apa yang dia baca, 1000 kali, 2000 kali, sampai saya kemarin saya lihat
Ada orang disuruh baca 12.000 kali. Masya Allah. Ya, padahal Nabi nggak pernah nyuruh begitu tuh. Nyusahin diri aja. Daripada ngaku cinta sama Nabi tapi salah ya gitu. Melakukan amal yang tidak jelas. Yang kalau akhlak pasti jelas. Daripada Anda baca yang nggak jelas, mendingan yang udah jelas berakhlak baik. Maka Anda dekat nanti kedudukannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, lisadihil akhlak. Maka pantas orang yang nanti akhirat dekat sama Nabi itu adalah orang yang berakhlak. Terus, Sedangkan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah tasarun, atau orang yang banyak bicara, tasyadikun, atau orang yang sok fasih ketika berbicara, dan mutafaihun. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui makna tasarun dan mutasyadikun. Lantas, apa maksud mutafaihun?" Maka beliau menjawab, orang-orang yang sombong. dah. Nah, ini coba kita bahas sedikit ya tentang sarsarun. Ya, ada nggak di sini ibu yang sarsarun? Apa sarsarun, Siska? Banyak bicara Ustadz. Nah, banyak ngomong, Ya. biar mulutnya sampai mulutnya tuh legend. Duh, rasa tertampol nih Ustadz. Legend mulutnya legend. Apalagi mimik-mimik mukanya. Ya, ada ibu-ibu viral, mimik mukanya luar biasa, mimik muka legend gitu ya. Ya Allah, tuh orang tega banget ya jelek-jelekin orangnya. Orang lagi ngomong, ibu-ibu lagi gosip di videoin, itu mulutnya legend banget. Dalam arti kata mimiknya tuh, wish, ketawa dia saya ngeliatnya. Ya, monyong-monyong begitu loh. Ya, dah. Sarsarun, apa nih sarsarun? Mutasyaddiqun. Ya, bukan pakai sod ya. Pakai sin besar ya. Kemudian satu lagi yaitu mutafaihikun. Nah, ini ada 3 nih. Kalau sarsarun, apa sebenarnya? Orang yang sok fasih al mutasyaddiqun, mutafaihikun. Kita coba nih. Mudah-mudahan kita terhindar dari 3 ini. Ya, jadi mudah-mudahan kita berakhlak baik sehingga dekat sama Nabi. Dan yang dibenci oleh Nabi adalah orang yang paling jauh kedudukannya pada hari kiamat adalah, ini dia 3 ini. Terus dia paling susah nih ngomongnya nih ya. Apa? Sarsarun, mutasyaddiqun, mutaifaihikun. Waduh, coba Nana sebutin. Bingung dia dah. Ayo, tutup. Satsarun, mutasyadikun, mutafaikun. Masya Allah. Baik, kita lihat apa nih yang 3 sifat ini dari tulisannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebentar. Ini dia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh Siska baca? Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa makna sarsarun adalah orang yang banyak bicara dan suka menyerobot pembicaraan orang lain. Apabila dia duduk mengobrol dalam suatu majelis, dia sering menyerobot pembicaraan orang lain, sehingga seolah-olah tidak boleh ada yang berbicara dalam majelis itu selain dia. Dia berbicara tanpa membiarkan orang lain leluasa berkata-kata. Perbuatan seperti ini tidak diragukan lagi termasuk kesombongan. Ngerti nggak? Jadi dia kalau ngomong itu nyerobot baik. Makanya orang tuh bagusnya ya kalau ngomong ya dengerin dulu. Ya, ini enggak sarsarun ini kata Syekh Utsaimin ya banyak bicara dan suka menyerobot pembicaraan orang lain. Terus yang misalnya kalau ngobrol misalnya itu udah kayak ini apa
tracker gitu loh. Dia orangnya nyalip mulu, salib gitu ya. Ya sehingga seolah-olah nggak ada yang boleh ngobrol di majelis itu kecuali dia. Ya, jadi pokoknya orang lain nggak ngomong tuh dibiarin, nggak apa ya, nggak leluasa lah ngomong sampai habis itu. Nah, ini termasuk kata beliau Syekh Utsaimin adalah termasuk kesombongan, ya kesombongan. Paham ya Siska ya? Insya Allah Ustaz. Yang dimaksud Yang dimaksud majelis dalam konteks ini adalah pembicaraan-pembicaraan sehari-hari, bukan majelis ilmu atau pengajian. Sebab jika suatu saat Anda mendapat kesempatan untuk memberikan nasihat atau mengisi kajian di depan mereka, lalu Anda sendirian yang lebih banyak berbicara, maka hal ini tidaklah mengapa. iya, makanya kalau pertanyaan ada waktunya kan ya, ada waktunya. Kayak Siska, Nurul, Manana kan saya yang suruh baca, nggak apa-apa, itu bukan sarsarun ya. Ya, itu bukan sarsarun. Karena saya yang suruh gitu loh. Ya, kadang-kadang ada orang yang lagi kajian dipotong, tapi tat, kan ada tuh. Ya, saya sampai ada ikhwan saya bawa ke sebuah pengajian ya. Saya lagi ngajar dipotong mulu itu mama. Dipotong, saya lagi ngajar. Nanya tat. Nah, mending yang ditanyanya yang sesuai dengan tema ya. Yang ditanyanya apaan gitu loh. Nah, ini kita kagak jawab ya udah. Ya mau dikasih tahu juga kadang-kadang kitanya kasihan ya, takutnya orang kalau ngaji belum siap akhlak tuh suka baperan. Kayaknya Ustadz ngomongin gue nih. Saya ngomong gak pakai nama. Saya nyebutin suatu kasus. Ya, tiba-tiba ibu itu, Ustadz ngomongin saya ya. Ngomongin apa? Ya, yang saya omongin global. Bukan ibu. GR aja. Nah, jadi ketika seorang sedang bermajelis, ya, lagi ngajar, maka jangan dipotong Ustadz itu. Karena itu tempat, itu waktu dia untuk berbicara, kecuali dia yang suruh. Tapi ketika lagi ngobrol, ya ahsan dengerin dulu. Ya ahsan dengerin dulu, biar dia ngomong selesai, baru kita timpalin, itu nggak apa-apa. Ini banyak kan orang potong nyalip-nyalip begitu. Nah, ini kata Syekh Utsaimin itu termasuk sarsarun. Ya kenapa? Karena dia sombong, seolah-olah orang lain tuh nggak boleh nyelesain omongannya, atau ya seolah-olah ya nggak level lah omongannya. Jangan seperti itu. Insyaallah kita mencoba untuk tidak sarsarun, ya, tidak sarsarun. Lanjut sekarang, selanjutnya itu sarsarun. Udah ngerti ya Nana ya, sarsarunnya? Insya Allah ngerti Ustaz. Ya ngerti ya. Jadi kalau orang ngomong dengerin aja, ya dengerin aja, ya. Nanti udah selesai baru. Nah kadang-kadang kita tahu kapan dia selesai tuh baru kita ini, ya. Kemudian kita akan masuk kepada masalah mutasyaddiqun. Apa itu mutasyaddiqun, Nana? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwa mutasyaddiqun adalah orang yang suka berbicara dengan gaya bicara yang meremehkan orang lain seolah-olah dia adalah orang yang paling fasih. Itu dilakukannya karena kesombongan dan bangga diri yang berlebihan. Seperti contohnya berbicara dengan menggunakan bahasa Arab di hadapan orang-orang awam. Sebab kebanyakan orang awam tidak paham bahasa Arab. Seandainya Anda mengajak bicara mereka dengan bahasa Arab, maka tentulah hal itu terhitung sikap berlebihan dan memaksa-maksakan dalam berbicara. Adapun jika Anda sedang mengajar di hadapan para penuntut ilmu, maka biasakanlah berbicara dengan bahasa Arab dalam rangka mendidik dan melatih mereka agar sanggup berbicara dengan bahasa Arab. Oke, ya. Nah, terus lanjut, Adapun terhadap orang awam, maka tidak selayaknya Anda berbicara dengan mereka dengan bahasa Arab, tetapi berbicaralah dengan mereka dengan bahasa yang mereka pahami dan jangan banyak memakai istilah-istilah asing. Artinya, janganlah Anda menggunakan kata-kata asing yang sulit mereka mengerti. Karena hal itu termasuk berlebihan dan angkuh dalam berpembicaraan. Oke, Nana, jadi ya,
ngomong sama orang awam pakai bahasa Inggris gitu loh, biar kelihatan keren, kan ada tuh orangnya. Ya. Ya. Jadi kalau sama orang yang ngerti ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau sama orang yang ngerti saya bingung ngomong apa nih orang gitu ya. Ya. Iya, understand, oke, gitu ya. Jadi kita ngerti gimana? Bahasa Sunda gimana Ustaz? Ya, ya termasuk kalau Masuk ya. tujuannya apa gitu tuh, ya. Tujuannya apa? Kalau jadi intinya kalau ya mutasyaddiqun ini adalah orang yang berbicara itu dengan gaya bicara yang meremehkan orang lain gitu loh. Seorang orang dia paling fasih gitu loh, yang paling fasih ya, paling fasih dan tujuannya untuk membanggakan diri. Ya, pokoknya ya gitulah ya. Saya kalau ngomongnya takut masuk ya, apa karena saya nggak ngerti gitu. Jadi intinya kan ada orang yang kadang-kadang ngomong di depan orang awam ya harus ngomong dengan bahasa mereka ya, bisa mereka. Dan jangan akhirnya bikin mereka pusing dengan bahasa kita supaya mereka tahu, karena supaya kita dianggap pinter ngomong bahasa Inggrisnya ya. Dan ngomong di depan mereka yang nggak ngerti gitu loh. Tapi kalau yang teman ngerti ya nggak masalah ya. Baik, ini mutasyaddiqun kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin adalah berbicara dengan gaya bicara meremehkan orang lain ya, seolah-olah dia yang paling fasih dengan kesombongan dan bangga diri yang berlebihan. Contohnya apa? Tadi ngomong bahasa Arab di depan orang awam dan mereka nggak ngerti. Ya, lain lagi kalau lagi belajar bahasa Arab lain. Tapi kalau orang yang nggak ngerti ya sesuai dengan bahasanya. Nah, ini mutasyaddiqun. Kemudian mutaifaihun. Mari lagi Nurul. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan makna mutafahikun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan, yaitu orang-orang yang sombong. Orang sombong ini bersikap angkuh di hadapan orang-orang. Jika berdiri untuk berjalan, seolah-olah dia berjalan di atas helaian daun dengan langkah kaki yang dibuat-buat, karena adanya kesombongan di dalam dirinya. Perilaku ini tak diragukan lagi termasuk akhlak yang sangat tercela. Wajib bagi setiap orang untuk menghindarinya. Karena yang namanya orang tetap saja manusia biasa. Maka hendaklah dia mengerti ukuran dirinya sendiri. Meskipun dia telah dikaruniai sekian banyak harta, kedalaman ilmu, dan kedudukan yang tinggi oleh Allah, seyogyanya dia merendahkan diri atau tawadu. Sikap tawadu orang-orang yang telah mendapat anugerah harta, ilmu, dan kedudukan tentu lebih utama nilainya daripada tawadunya orang yang tidak seperti mereka. Jadi kalau orang berilmu, kaya, ya tawadu itu lebih hebat daripada orang yang di bawah mereka hartanya, ilmunya. Ya, jadi ibu yang sudah berilmu, yang sudah mungkin ada yang hafal juz 30, juz 29, juz 28 atau lebih ya. Lalu tawadu ya, atau ibu-ibu yang hartanya berlimpah tapi tawadu, atau ya pokoknya punya jabatan yang tinggi tapi tawadu, itu lebih baik daripada orang yang tidak seperti mereka. Oleh sebab itu terdapat dalam sebuah hadis yang memberitahukan orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak ada kesulitan dari hari kiamat, yang adalah orang miskin yang sombong. Salah satu la yukallimullah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak ada akan disucikan Allah dan baginya azab yang pedih. Yang diantaranya adalah orang miskin yang sombong. Ya, orang miskin yang sombong. Sebab orang miskin tidak mempunyai faktor pendorong. Ya, orang miskin sombong ya. Kalau orang kaya ada faktor pendorongnya. Orang kaya untuk sombong ada faktor pendorongnya. Maka orang kaya yang tawadhu itu lebih bagus. Walaupun ada pendorong untuk sombong, dia tahan, dia tawadhu, itu mulia sekali. Tapi ada lagi yang sangat celaka, yaitu orang miskin yang sombong.
Ya, wa'ailun mustakbar, orang miskin yang sombong. Sudah semestinya orang-orang yang beri anugerah nikmat oleh Allah semakin meningkatkan syukurnya kepada Allah, semakin tawadhu kepada sesama. Semoga Allah memberi taufik kepada saya dan seluruh umat untuk memiliki akhlak yang mulia dan amal yang baik. Ya, tapi kita pada bab ini lagi bahas tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai orang yang nanti bakalan dekat sama beliau, kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya. Maka siapa yang baik akhlaknya, maka dialah orang yang akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dekat tempatnya nanti. Bukan hanya di surga, ya, bukan hanya masuk surga, tapi di surga yang terbaik, itu surga Firdaus yang tempatnya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi sebaliknya nggak suka Nabi benci sama orang yang pada hari kiamat, yaitu sarsarun, orang yang banyak ngomong, suka motong pembicaraan orang dalam pembicaraannya, supaya orang-orang yang nggak ada yang boleh kesempatan untuk ngomong kecuali dia. Intinya orang ini banyak motong dan merasa yang diomongin temennya ini nggak pantas mungkin. Mutasyaddiqun, ya, yaitu apa tadi? Ya, yaitu orang-orang yang kalau ngomong berbicara dengan gaya bicara seolah-olah dia paling fasih, ya, seolah-olah dia paling fasih, dan dia tunjukkan untuk menyombongkan diri bahasanya. Harusnya ketika kita berbicara sama orang dengan gaya bahasa mereka. Kalaupun kita mau ngomong sedikit Arab, sedikit sedikit ke barat-baratan, ya, nah, harus tepat pada orang yang tepat, bukan pada orang-orang yang mungkin kadar ilmunya kurang sehingga mereka nggak ngerti gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir mutafaihikun, itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, ya. Maka hati-hati kita memiliki sifat sombong ini. Maka orang makin kaya, makin tawadhu, itu luar biasa. Orang makin berilmu, makin tawadhu, rendah hati, itu luar biasa. Tapi ada orang yang lebih celaka daripada itu, orang miskin tapi sombong. Ya, orang miskin tapi sombong. Ini jadi orang kaya, berilmu dan tawadhu, luar biasa. Tapi orang miskin, belangsak, sombong, ini ya sengsara yang luar biasa juga. Baik, kembali lagi kepada pembahasan kita, yaitu akhlak yang baik, mendekatkan diri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti, insyaallah di surga Firdaus. Kemudian yang ke-8, Siska, jalan menuju kenikmatan surga. 8. Jalan menuju kenikmatan surga. Setiap kita tentu mengharapkan surga, maka dari itu semestinya kita mengetahui amalan apa saja yang akan dapat memasukkan kita ke dalamnya. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan akhlak yang mulia. Kita kan semua pengen pasti masuk surga, ya, sebejat-bejatnya orang pasti pengen masuk surga. Dan kita juga harus mengetahui amalan yang sampai ke sana. Makanya kata Ibnu Qayyim, ada bagus yang 4 yang kita pikirin, ada 4 yang bagus kita pikirin. Yang pertama, kita memikirkan surga. Bagus mikirin surga tuh, ya. Yang kedua, mikirin bagaimana cara masuk ke dalamnya. Jangan sampai kita mikirin surga, tapi nggak mikirin gimana cara masuk ke dalamnya. Jadi ada 4 yang bagus kita pikirkan. 1, mikirin surga. Mikirin kenikmatannya, keindahannya. Masya Allah. Ya, terlalu indah untuk dibayangkan. Dan tidak bisa terbayangkan, ya, karena kenikmatan surga nggak ada bandingnya. Nah, jangan sampai cuma mikirin doang pengen masuk surga, tapi lupa mikirin bagaimana cara masuk ke dalamnya. Maka salah satu cara Anda setelah mikirin surga, maka mikirin apa yang bisa memasukkan ke surga. Salah satunya adalah akhlak, ketakwaan dan akhlak. Nah, yang ketiga, mikirin neraka. Boleh, bagus mikirin neraka tuh, ya, siksanya, pedihnya, ya, Masya Allah. Terus
yang keempat, mikirin apa? Mikirin bagaimana cara menghindarinya. Ya. Jadi satu, mikirin bagaimana masuk surga, mikirin surga dan bagaimana masuk ke dalamnya. Kedua, mikirin neraka dan bagaimana. Ketiga, mikirin neraka. Yang keempat, bagaimana cara menghindarinya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Berikut hadisnya. Lanjut, masih Siska? Demikian sebagaimana dinyatakan dalam sabda berikut. Sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nomor 9, salah satu amal yang paling berat timbangannya. Apa tadi? Sesuatu yang paling banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah takwa. Coba Siska tahu apa takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya Ustaz. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi takwa adalah, jadi yang banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Itu takwa yang sering ya kita tahu. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa takwa adalah Allah itu diingat dan tidak dilupakan. Allah itu diingat dan tidak dilupakan. Disyukuri dan tidak dikufuri, ditaati dan tidak dimaksiati. Itu definisi takwa menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi kita campur aja tuh. Ya semuanya kan jalanin perintah, jauhi larangannya. Sambil Allah itu selalu diingat dan tidak dilupakan. Disyukuri dan tidak dikufuri, ditaati dan tidak dimaksiati. Itu definisi takwa menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka yang paling banyak masuk manusia ke dalam surga adalah karena takwanya. Apa itu takwa? Jalanin perintah, jauhi larangannya, termasuk tauhid, ya, mengikuti Rasul. Larangannya ya termasuk jauhi syirik, ya, dan lain sebagainya. Larangan Allah banyak, ya. Tapi saya belum berani ngajar satu kitab, ya, kepada para jamaah tentang larangan-larangan. Ada satu kitab Al-Man'iyatus Syar'iyyah, larangan-larangan dalam agama. Wah, banyak sekali. Ya, padahal kalau kita punya tuh ya, kitabnya bagus banget. Apa aja larangan dalam syariat. Nah, bagi yang penuntut ilmu sudah lama, sudah lapang dadanya menerima Islam, itu akan mudah bacanya. Akan sami'na wa ata'na. Tapi kalau yang baru belajar, ya kita coba yang terpenting dari larangan apa saja. Ya kesyirikan, ya bid'ah, itu paling penting untuk disampaikan kepada awal-awal, ya. Tapi kalau yang ibu ini silakan, ya, karya Syekh Salim bin Aid dan Hilani tentang larangan-larangan dalam agama. Dan kemudian akhlak yang mulia. Inilah salah satu yang banyak memasukkan ke dalam surga. Tapi ada sebenarnya lanjutan daripada hadis ini, dan ternyata ada dua hal juga yang membuat manusia masuk ke dalam neraka. Sebentar. Ya. Sini ada. Enggak ada. Kalau tadi kan dua hal yang memasukkan manusia ke dalam surga. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan ada dua hal juga yang membuat manusia masuk ke dalam neraka. Ya, apa itu? Lisan dan kemaluan, bukan Ustaz? Taib, itu benar. Ya, lisan dan kemaluan. Jadi ada dua hal yang menyebabkan orang masuk neraka, yaitu dia tadi bertakwa dan berakhlak. Tapi ada dua hal juga yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, yaitu lisannya dan kemaluannya. Ini mudah-mudahan kita dihindari dari lisan yang kotor, amin, dari perzinahan dan lain sebagainya. Baik, kita masuk kepada poin yang ke-9. Nana. Salah satu amal yang paling berat timbangannya.
Sungguh kesalahan terbesar bagi seorang muslim yang memandang sepele adalah akhlak. Ia dianggap sebagai hal yang remeh. Sementara itu dia begitu antusias melaksanakan amal-amal ibadah yang lainnya dengan harapan dapat meraup pahala sebanyak-banyaknya. Saat mizan atau timbangan amal ditegakkan pada hari kiamat, tentu kita semua ingin memiliki timbangan kebaikan seberat mungkin. Kita berharap amal-amal kebaikan kita semasa di dunia bisa mengisi timbangan kebaikan tersebut dan mampu mengalahkan timbangan keburukan kita yang tidak terhitung banyaknya. Apa yang menjadi dambaan kita tersebut dapat terwujud apabila kita benar-benar menghiasi diri dengan akhlak mulia. Sebab Rasulullah yang tidak berbicara dengan hawa nafsu mengabarkan bahwa tidak ada yang lebih berat di timbangan kebaikan mukmin daripada akhlak mulia. Jadi gini, sebelum kita baca hadisnya, kita kan nanti akan ada mizan ya di sunnah wal jamaah meyakini akan adanya mizan. Artinya apa? Timbangan amal. Nanti akan ditegakkan pada hari kiamat. Nah, kita semua kan dari sekarang udah mikirin gimana caranya timbangan kita ini berat nanti pada hari kiamat. Ya. Dan kita berharap tentunya ada amal-amal yang memberatkan. Nah, kira-kira amal apa yang bisa memberatkan timbangan? Ada beberapa amal yang bisa memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Nah, salah satu yang paling berat adalah ini, akhlak yang baik. Ya, jadi kita semua akan berdiri nanti di padang mahsyar. Kita semua akan menghadapi satu proses untuk masuk surga atau sebaliknya. Maka kita meyakini akan adanya mizan. Ya, akan adanya mizan, timbangan. Nah, dan kita berharap dan kita harus berpikir supaya timbangan kita berat. Nah, apa amalnya yang merupakan memberatkan timbangan? Nah, ini dia yang dibaca anak-anak. Ma syai'un askalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min hulukin hasanin wa inna allaha la yubghidul fahishal badhi. Artinya, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan atau amal salih seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Dan Allah Azza wa Jalla sangat membenci orang yang suka berkata keji lagi kotor. ya, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Selain akhlak baik, apa yang Nana tahu supaya berat timbangannya? Mungkin ada di antara ibu-ibu. Nah, ini bukan sarsarun nih. Ayo, tahu nggak apa aja yang bisa memberatkan timbangan? Raise hand. Ayo, siapa yang Kalau saya boleh nggak Ustadz nanya? jangan dulu. Bukan nanya. Kalau asyhadu alla ilaha illallah itu Nah, ini apa? Berat timbangan. Apa Siska maksudnya? ya Ustadz. Apa? Memberatkan timbangan. Katanya yang terberat itu syahadat, bukan? Kalau Komplit syahadat itu syahadat. bukan yang paling berat ya Ustadz. Jadi bitokoh kartu ya. Oh, Jadi itu kartu. kita dapat kartu. Oh, ya. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Nah, jadi ketika Anda di akhirat nanti akan dapat apa tadi? Kartu tulisannya. Oh, iya. Nah, nanti kartu itu Siska Ya. akan ditimbang bersama dengan 99 Iya. dosa. Iya. Yang masing-masing dosa itu, satu dosa itu kan 99 sejauh mata memandang. Masya Allah ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba padahal dosanya 99. Satu dosa kayak sejauh mata 99 lembar. Dan satu dosa, satu lembar sejauh mata memandang dosa-dosanya. Lalu kemudian ditaruhlah di timbangan dosanya itu yang 99 tadi. Kemudian bitaqah kartu bertuliskan syahadat syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah di satu timbangan, maka lebih beratlah timbangan syahadatnya. Makanya penting memperbaiki
syahadat kita, mengilmui syahadat kita. Karena yang baca syahadat banyak ya, tapi banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak paham. Nah, emang beratnya karena apa? Karena pemahamannya tentunya. Makanya semua orang baca, orang muslim pasti baca syahadat. Akan tetapi ngertikah, pahamkah? Jadi apakah hanya sekedar tertulis bahwa dia Islam? Maka penting bagi kita untuk memperbagus syahadat. Makanya salah satu cara istiqamah adalah memperbaharui syahadatnya. Bukan mengulang syahadatnya, tapi memperbaharui, mengilmui syahadatnya. Ya, maka Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas bikin sebuah buku tentang makna dua kalimat syahadat. Luar biasa isinya di dalamnya. Tentang bagaimana kalimat syahadat ini salah satunya yang memberatkan timbangan tadi. Dan lain sebagainya. Taib, ada yang lain? Di sini ada yang bilang kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ya. Ya, jadi Bu Junia Susanti. Jadi ada dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada lagi yang bisa chatting? Yang tahu apa lagi? Nana tahu? Nurul? Yang bisa memberatkan timbangan? Sebutin aja Ustaz. Yang kedua adalah kalimat subhanallah. Subhanallah saja. Kayak subhanallah, kata-kata kalimat subhanallah tamla'ul mizan. Kalimat subhanallah itu memenuhi timbangan. Nah, yang keempat subhanallah wa bihamdi wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Jadi kalau subhanallah itu memenuhi timbangan, tapi kalau kalimat subhanallah wa bihamdi itu memenuhi antara langit dan bumi. Jadi di antara langit dan bumi itu kan ada space ya. Bumi, langit. Nah, penuh tuh. Kalau kita baca subhanallah walhamdulillah atau subhanallah wa bihamdi. Ya. Jadi yang memberatkan adalah kalimat apa tadi? Ada apa lagi tadi? Subhanallah. Subhanallah. Subhanallahil azim. Ya. Hamdalah juga nggak Ustaz? Ya, hamdalah kan digabung tapi subhanallah wa bihamdi. Ya, ingat. Ada begini bedanya. Pertama kan tadi akhlak yang baik itu paling berat. Paling berat akhlak yang baik. Ya, masya Allah fi mizanil mu'min yaumil qiyamah khuluqun hasanan. Ya, itu akhlak yang baik. Yang kedua, syahadat kita, kalimat syahadat kita, ya. Kemudian selanjutnya kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus kemudian subhanallah saja. Dan subhanallah walhamdulillah. Beda-beda tuh. Subhanallah ya itu memenuhi timbangan, kalau subhanallah walhamdulillah memenuhi timbangan langit dan bumi. Nah, ada satu lagi kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika, la ilaha illallah. Ya, kalimat tadi la ilaha illallah. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu minta kepada Allah diajarkan satu doa. Maka Allah mengajarkan kepada Musa, katakan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa minta kepada yang lain semuanya mengucapkan itu. Maka akhirnya dalam riwayat disebutkan kalau 7 langit beserta isinya kecuali Allah dan 7 bumi beserta isinya ditimbang dalam satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan yang lain, masih berat kalimat la ilaha illallah. Cuman la ilaha illallah saja ya. Tidak la ilallah dari syarika lahul mulku hamdu ala kulli syai'in qadir. Lain lagi. Ya, itu lain lagi. Jadi hanya kalimat apa tadi? La ilaha, katakanlah la ilaha illallah. Nah, itulah bacaan-bacaan yang bisa memberatkan timbangan. Maka hendaklah kita sering-sering baca la ilaha illallah. Makanya berapa kali ya bebas satu. Tapi kalau habis sholat ya subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allah akbar 25, la ilaha illallah 25 boleh itu. Jadi 100. Ya, emang ada sunnahnya disuatkan oleh Muslim.
atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 25 kali setiap habis sholat, ya. Seperti itu juga boleh. Jadi semuanya kena. Nah, pagi sore kan subhanallah wa bihamdi, ya, bagus dibaca tuh. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu bebas kapan saja dibaca. Taib, itulah kalimat-kalimat yang memberatkan timbangan kita. Sedangkan paling berat adalah dari akhlak, ya, dari perbuatan. Kalau tadi kan kalimat semuanya, ya. Nah, dari perbuatan adalah akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik, ya, memberatkan timbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala la yubghidul fahishal badhi. Allah itu benci sama orang yang suka berkata keji lagi kotor. Kenapa sih orang bisa berkata keji dan kotor? Karena lisannya jauh dari zikir. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, man yabisa lisanahu an zikrillahi ta'ala turtabu bikulli batilin wa fahshin wa lagwin. Siapa yang lisannya jauh dari zikir, kering dari zikir, lisannya kering dari zikir, maka lisannya akan dipenuhi dengan apa? Lisannya akan dipenuhi dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang batil. Kenapa? Karena jauh dari zikir. Maka ketika ada orang berzikir, ngomong kasar, ngomong kotor, pasti kepikiran enggak? Astagfirullah, tadi saya habis gibah. Itu kan ya. Astagfirullah, tadi saya habis ngomong kasar. Ya, kenapa? Karena lisan ini yang sudah biasa berzikir, dia akan memberontak. Karena dia nggak boleh ngomong begitu sebenarnya. Maka biasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi sore habis sholat. Dan insya Allah ini akan menjadi mencegah kita dari perkataan-perkataan yang jelek. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, kalau yang kering dari zikir, maka akan siap-siap berkata-kata kotor, yang batil, yang nggak manfaat. Tapi siapa yang sering zikir, maka akan dihindari dari kata-kata tersebut. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Nomor 10 ya? Iya, Ustaz. Siapa sekarang? Nurul ya? Ya, Ustaz. Nomor 10, menambah dan menyempurnakan keimanan. Keimanan seseorang mukmin selalu mengalami fluktuasi, dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Keimanan akan bertambah karena ketaatan, sedangkan iman berkurang karena dosa dan kemaksiatan. Naik turunnya iman seorang muslim digambarkan oleh Allah wa ta'ala melalui firman-Nya. Dan orang-orang yang beriman bertambah imannya. Wa yazdadul ladzina amanu imanan. Orang beriman itu bertambah imannya. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Malah iman seorang itu bisa keluar loh dari tubuhnya. Ya, ketika dia berzina. Jadi kalau orang berzina itu imannya naik ke atas, keluar dari tubuhnya. Dia tidak masuk kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, segitu bahayanya tuh zina. Makanya jangan mendekatinya. Ya, nah, menambah dan menyempurnakan keimanan. Makanya kita terus menuntut ilmu. Karena salah satu cara menambah keimanan adalah dengan menuntut ilmu. Terus ya jaga malu. Karena iman dan malu ini saling bergandengan. Iman dan malu ini saling bergandengan, kata Ibnu Umar. Pergi satu, pergi satunya. Iman pergi, malu pergi. Malu pergi, iman pergi. Maka sekarang kita lagi diuji dengan medsos, dengan aplikasi TikTok. Yang di situ sampai ada ustadz yang membolehkan istrinya untuk bergoyang di TikTok. Ustadz su. Ya, di sini aja didengerin ya. Hati-hati ya terhadap ulama-ulama su seperti itu. Semoga Allah berikan hidayah. Ya, jadi ketika orang di TikTok itu kan udah nggak ada rasa malu. Sampai sekarang ya orang itu ya kayaknya udah hilang urat malunya gitu loh dengan aplikasi itu.
Banyak sekarang orang berusaha mencari perhatian dunia agar viral dengan mengorbankan malunya. Dan akhirnya malu ini akan membawa imannya. Ingat ya, malu dan iman ini beriringan. Kata Ibnu Umar. Ketika malu pergi, iman pergi. Ketika iman pergi, malu akan pergi. Betapa beratnya syaitan menghancurkan iman kita. Susah dia. Tapi dia punya satu senjata lagi. Menghilangkan rasa malu dari orang-orang yang beriman. Dia menganggap malu ini terpisah dari iman. Ternyata dengan hilangnya rasa malu, hilangnya nanti keimanannya. Maka penting untuk menjaga rasa malu ini. Penting untuk kita punya rasa malu. Di antaranya malu dalam kemaksiatan. Ya, banyak konten-konten orang nggak punya rasa malu, astagfirullah. Ini bahkan mengungkapkan dia berzina, ini udah nggak ada malu, naudzubillah. Ya, lanjut. Di antara orang yang beriman sendiri, derajat keimanan mereka berbeda-beda. Ada yang imannya kuat, juga ada yang sedang, dan ada pula yang lemah. Dalam hal ini, Nabi SAW mengutarakan bahwa hamba yang sempurna keimanannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Sesuai sabda beliau, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang terbaik di antara kalian atau kaum mukminin adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Masya Allah. Ya. Baik Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang keberapa tadi? 10 ya. 10, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Maka yang paling mengerti suami ya istrinya. Nah. Yang paling ngerti istri ya suaminya. Maka di poin 10 ini kita pada bab ini disuruh menyempurnakan keimanan, karena keimanan itu berkurang dan bertambah. Dan insya Allah akan bertambah keimanan kita, sempurna keimanan kita ketika kita memiliki akhlak yang baik. Dan hati-hati, hilangnya rasa malu bisa menyebabkan imannya akan berkurang. Ya, maka penting memiliki rasa malu. Ya. Kemudian juga kalau dilihat, ini hadis ini menyebutkan satu tanda kesempurnaan iman. Nah, sebenarnya ada beberapa sifat-sifat orang beriman yang ada 5 sifat orang beriman di dalam Al-Quran. Kalau tadi dari hadis ya. Yang pertama, memiliki rasa takut dalam hatinya. Nah, ini orang beriman tuh. Jadi orang beriman ini di samping memikirkan gimana imannya ini bertambah sempurna dengan akhlak, ya, yang tadi dibaca oleh Nurul, maka kita harus juga memiliki rasa takut dalam hati kita agar iman ini terus bertambah dan bahkan sempurna dengan akhlak tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Maka gini tanda beriman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Kalau tadi sempurnakan imanmu dengan akhlak. Nah, di antara sifat orang beriman ada 5. Yang pertama adalah memiliki rasa takut dalam hatinya. Yang kedua, adanya tambahan iman ketika ayat Quran dibacakan. Maka kalau ada orang baca Quran, dengerin. Iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Ini tanda keimanan. Ya, bertambahnya keimanan. Jadi banyak cara bertambah keimanan. Ya, dan cara menyempurnakannya adalah dengan akhlak yang baik. Dan 5 sifat orang beriman, salah satunya adalah memiliki rasa takut dalam hatinya. Makanya rasa takut itu bagian daripada rizki ya. Takut sama Allah ya. Rizki itu kata Syekh Nasir As-Sa'di ada 2 rizki yang bersifat umum, rizki yang bersifat khusus.
Kalau rizki yang bersifat umum ya harta benda, itu orang kafir juga dapat ya. Tapi kalau rizki bersifat takut kepada Allah, malu kepada Allah, cinta kepada Allah, dan lain-lain, itu hanya untuk orang-orang beriman saja. Kemudian yang ketiga, di antara sifat orang beriman adalah tawakal hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Setelah berusaha menjalankan semua syariat, maka bertawakal kepada Allah. Ini ciri orang yang beriman. Kemudian mendirikan sholat. Ini ciri orang beriman. Alladzina yuqimuna shalah. Al-Anfal ayat 3. Maka bukan hanya dia baca syahadat, tapi juga dia melaksanakan sholat. Ini ciri orang beriman. Dan sholat adalah bukti. Sholat adalah bukti. Bukti apa? Dia beriman kepada Allah. Kemudian senang berinfak, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 3 tentang ciri-ciri orang beriman. Ada berapa tadi? Ada 5. Masih ingat? Bu? Memiliki rasa takut, Terus? tambahan iman ketika Al-Quran dibacakan, Terus? mendirikan sholat sama berinfak. Berinfak 4. Menambah iman ketika mendengar ayat-ayat suci dibacakan. Satu lagi kita tambah ketika ayat Dibacakan. bacakan. Ya. Nah, kalau dari hadis tadi bagaimana apa tadi? Menyempurnakan. Ya, menyempurnakan akhlak, menyempurnani akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna. Ya, bahwa yuk kita dengerin Quran, kita punya rasa takut, ya dengerin Quran akan bertambah iman, punya rasa takut kepada Allah akan bertambah iman, ya. Kemudian tadi berinfak, sholat, ya, itu menambah keimanan kita. Apalagi ditambah dengan akhlak yang baik, maka mudah-mudahan iman kita sempurna. Ya, adalah dengan paling baik akhlaknya. Ini akmalul mu'minin. Apalagi kalau Anda terus minta kepada Allah supaya imannya bertambah, ya, karena iman itu kayak baju, suka lecek. Maka minta kepada Allah dengan doa, Allahumma jaddidil iman alladhi fi qalbi. Allahumma jaddidil iman fi qalbi. Itu bagus tuh berdoa dengan doa itu. Ya Allah, perbaharui imanku yang ada di hatiku. Allahumma jaddidil iman fi qalbi. Ya, Allahumma jaddidil iman fi qalbi. Ya, itu doa agar kita diperbaharui imannya. Diperbaharui imannya. Kemudian yang ke-11, menjadi hamba yang terbaik. Kita sering ya, pengen menjadi terbaik dalam segala hal. Apalagi yang di kantor ya. Pengen ya mencapai tingkat yang terbaik. Pengen ya dalam segala hal menjadi yang terbaik. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa menjadi yang terbaik adalah bukan hanya dengan kesuksesan Anda, itu duniawi ya. Orang terbaik yang selalu dipikirkan adalah jabatan. Orang terbaik yang dipikirkan adalah memiliki harta. Dan ternyata dalam Islam gampang sekali untuk menjadi yang terbaik itu. Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan. Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqan. Hamba yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hamba yang paling baik adalah apa? Yang paling baik akhlaknya. Makanya kita getol harus menyempurnakan akhlak kita. Belajar akhlak. Bahkan ada 2 yang sangat dibutuhkan, kata Syekh Albani pada zaman ini, yaitu akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak. Kita berharap berakidah yang baik, tapi juga berakhlak. Dan orang yang berakhlak juga berakidah yang baik. Jangan sampai senyum-senyum sama orang, baik sama orang, wah the best lah. Tapi ternyata akidahnya error. Maka kita semua pengen menjadi yang terbaik. Sehingga kita melakukan apapun untuk mendapatkannya. Maka hendaklah manusia yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, ada beberapa sifat-sifat akhlak yang baik ini ya. Yusuf bin Asbad di sini saya naruh di mana ya?
Ada nggak di sini? Ini dia. Salah satu yang dikumpulkan oleh Yusuf bin Asbat rahimahullah tentang tanda orang yang akhlaknya baik. Kan tadi kita pengen menjadi orang yang terbaik, maka hendaklah kita berakhlak. Nah, salah satu yang dikumpulkan oleh Yusuf bin Asbat tentang akhlak yang baik ini ada 10 diantaranya. Taib Siska, baca. Tanda akhlak mulia ada 10 perkara. Pertama, jarang berselisih. Kedua, baik dalam bersikap adil. Ketiga, meninggalkan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang keempat, berusaha memperbaiki keburukan-keburukan yang nampak. Kelima, mencarikan uzur bagi orang yang salah. Keenam, bersabar menghadapi gangguan orang lain yang menyakitkan. Ketujuh, introspeksi dengan mencela diri sendiri yang juga penuh kekurangan. Kedelapan, hanya sibuk mengurus aib-aib sendiri tanpa mengurusi aib orang lain. 9, wajah ceria. 10, lembut perkataannya. Ini tanda akhlak mulia menurut Yusuf bin Asbat. Saya taruh ya di chatting. Kali aja ibu berminat ya. Ya harus berminat. Cuma tadi doanya tuh ada yang nanya Ustaz, doa perbaikan iman. Allah jadidil imana fi qalbi. Nah, itu nanti komplitnya sama Ica atau Nurul cari ya. Allahumma zidna imanan wa yakinan itu. Nanti yang dari Ibnu Mas'ud boleh juga. Ya, kemarin udah dibahas ya. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fahman. Ya, betul ya. Itu yang dari Ibnu Mas'ud boleh juga. Kalau yang dari Nabi tadi Allah majaddidil imana fi qalbi. Tanda akhlak mulia sudah saya share. Ya, jarang berselisih, Masya Allah. Baik dalam bersikap adil, meninggalkan tindakan cari kesalahan orang lain. Berusaha memperbaiki keburukan yang nampak. Jadi orang akhlak baik itu bukan cicing bayi ya. Tapi dia, insya Allah ibu ngerti ya cicing bayi ya. Jangan sampai kagak ngerti. Itu maksudnya diem aja. Ntar saya dibilangin sar-sarun lagi. Ya, ibu ngerti ya. Ya, atau ya apalah ya. Meninggalkan tindakan mencari-cari kesalahan orang lain. Berusaha memperbaiki keburukan. Maka ada orang baik itu ada dua ya. Ada orang soleh, ada orang muslih. Kalau soleh itu baikin diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Kalau muslih itu memperbaiki orang lain. Itu termasuk al-ghuraba. Al-ghuraba itu syaratnya adalah memperbaiki manusia ketika rusak. Islam datang dalam keadaan asing, maka akan menjadi asing sebagaimana ada awalnya. Maka beruntunglah al-ghuraba. Siapa al-ghuraba itu? Yang memperbaiki manusia di saat manusia sesat, salah. Maka termasuk akhlak baik. Kita peduli terhadap keburukan yang nampak dan berusaha memperbaikinya. Kita lihat banyak yang syirik. Udah kita jalan kejar tauhid. Banyak yang nggak ngerti akhlak. Kita bahas akhlak. Mencari uzur bagi orang yang salah. Bersabar menghadapi gangguan orang lain yang menyakitkan. Introspeksi, mencela diri sendiri yang penuh kekurangan. Bagus ya, suka mencela diri sendiri itu. Ya makanya kalau lihat yang udah tua, sudah lama hidupnya dan sudah banyak amal. Kalau lihat yang masih kecil, masih dikit dosanya. Ya. Ini mah lihat yang tua, tua tapi tua kejemur itu. Ya, ayo disujud aja orang. Kemudian introspeksi dah hanya sibuk mengurus aib sendiri tanpa mengurus aib orang lain, wajah ceria, ya. Lembut perkataannya. Mudah-mudahan 10 ini bisa kita amalkan. Ya. Taib, ada yang nanya nggak? Nggak ada. Ibu-ibu yang mau nanya silakan. Udah dibeli. Di pertanyaan. Afwan mau tanya Ustadz dari Bu Alin, cara contoh memperbarui syahadat seperti apa? Belajar ya, belajar tentang syahadat, bukan memperbarui syahadat itu maksudnya adalah ibu baca syahadat lagi, enggak. Selama tidak ada kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, ya ibu syahadat udah sah. Dan ibu bayi orang tuanya Islam, ya maka anaknya lahir pun Islam ya. Nah sekarang maksud memperbaharui syahadat adalah dengan belajar kalimat 2 syahadat. Apa itu? Yaitu yang pertama,
Yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Ibu harus belajar tentang tauhid. Tentang tauhid, bagaimana syarat la ilaha illallah, bagaimana rukun la ilaha illallah, apa keutamaannya, dan tata caranya, dan bagaimana supaya terhindar dari kesyirikan. Nah, itu maksud, maka belajar tauhid. Jadi memperbarui syahadat adalah dengan mempelajari tauhid. Ya. Dan dalam syahadat ini ada Muhammadur Rasulullah. Ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya yang harus kita bela, yang harus kita ikuti. Ngikutin Nabi ya, bukan ngikutin keluarga Nabi. Kalau keluarga Nabi nggak masuk ya. Ya, bisa banyak salahnya. Kalau Nabi nggak ada salahnya. Ya, jangan mentang-mentang Arab pasti benar. Nah, jadi ikutin Nabi, bela Nabi, ya, mendahulukan Nabi dan lain sebagainya. Maka banyak yang harus dipelajari. Nah, Ahsan ibu-ibu beli buku, judulnya apa tadi? Ya, judulnya apa tadi, saya lupa judulnya ya. Tadi Ustadz Yazid bikin buku judulnya tentang makna dua kalimat syahadat. Ya, ibu lihat deh. Ibu cari di mana, di Play Store tentang makna dua kalimat syahadat. Itu satu buku seperti ini ya. Bagus ibu baca tentang makna syahadat itu kayak apa. Memahami kalimat syahadat ya. Memahami kalimat syahadat ya. Saya dulu dikasih Nana tapi hilang, kayak saya kasih orang lagi. Kalau saya kasih orang mu'alaf ya, ada mu'alaf itu. Saya suruh baca, ternyata dia ini nggak tahu, mudah-mudahan dibaca, mudah dibaca. Ada lagi yang mau nanya? Jadi memahami syahadat adalah dengan memperdalam tauhid dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Nah, ini ada doanya dari Ibnu Mas'ud ya. Doa mohon keimanan, keyakinan, dan pemahaman Allah, mazidna imanan wa yakinan wa fikhan. Ya, waktu itu saya bahas masalah ini. Allah majaddidil imana fi qalbi. Ini udah ada nih latinnya. Ya, dari Bu Nurul. Lanjut, Bu. Ada yang mau ditanya tentang apa yang tadi kita bahas? Tapi kalau enggak kita coba selesaikan. Kemudian lanjut, masih ada berapa lagi? Banyak ya. Tapi lanjut nomor 12. Sekarang siapa? Siapa? Saya. Nana. Oh, Nana. Siapa Nana? Penghalang dari jilatan api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang diharamkan tersentuh neraka dan neraka tersebut diharamkan menyentuhnya, yakni setiap muslim yang dekat di hati manusia, mudah dalam bermuamalah, lagi suka menolong sesama. Masya Allah. Ini ajib nih ya. Jadi seorang mukmin ini kadang-kadang coba yang suka interaksi gaul ya. Coba Siska jawab. Pernah nggak kamu lihat orang yang ngaji tapi judes? Pernah, Ustadz. Lihat orang yang ngaji ya katanya sering ngaji tapi ternyata akhlaknya, muamalahnya kurang sama temannya. Sampai ada seorang ustadz ya, dia cerita. Jadi ceritanya ada Pak Bu Camat apa siapa ya, ikut ngaji. Tapi kagak ditegur sebenarnya, kagak ditegur. Jadi tegur sebenarnya gitu dia. Itu orang katanya, wih, pakai udah syar'i lah ya, syar'i ini lah ya. Baju syar'i itu bagus ya Bu ya. Supaya ibu tertutup auratnya dan menghindari orang berbuat dosa, dan ibu juga berbuat dosa kalau kebuka aurat. Tapi dalam mempelajari agama ini banyak yang harus kita pelajari, bukan hanya berbaju syar'i. Akan tetapi juga kita di samping tauhid, belajar tauhid dan lainnya, belajar akhlak. Jadi marah itu katanya. Kenapa? Negornya ke ustadz kan. Ya,
makanya ketika seseorang belajar cuma hanya satu sisi saja, maka dia akan terhindar dari sisi yang lain. Maka kita coba belajar semuanya. Ya, kita belajar tauhid, itu yang utama. Kita belajar sholat juga, kita belajar akhlak juga, itu komplit banget. Ya, belajar tazkiyatun nafs juga, masya Allah. Maka kita mempelajari semuanya akan menjadi satu kesatuan yang baik. Malah kata Fudail bin Iyad atau Ibnu Mubarak, saya lupa salah satu di antara mereka, kita berbuat baik kepada teman-teman sebelah kita. Itu sama kayak yang tadi itu. Apa yang tadi? Kayak puasa di malam hari, puasa di siang hari dan tahajud di malam hari. Kita berbuat baik dengan orang yang di sebelah kita. Anda kalau lagi kajian kan sebelah-sebelahan sama orang. Bisa itu orang Anda kenal, bisa orang itu tidak Anda kenal. Tapi kalau orang itu Anda kenal, Anda mungkin bertegur sapa ya, akrab. Tapi kalau orang itu tidak Anda kenal, harusnya siapa tahu dia butuh bimbingan. Begitu masuk, ke kajian, lah itu ibu-ibu pakai lepis, pakai baju ketat, belum pakai kudungan, malah bukan pakai jilbab, pakai kudungan. Itu semua mata udah kayak apa? Lihatin dari atas sampai ke bawah. Astagfirullah. Padahal levis yang dia pakai, dulu dia juga pakai. Betul? Ya, levis yang dia pakai ketat begitu tuh, dulu dia juga pakai, ibu juga pakai dulu kan. Baju adik yang dia pakai, ibu juga dulu lebih adik lagi, baju bayi dipakai mungkin. Ya. Dan yang terjadi sama dia, bisa jadi itu dulu terjadi sama ibu. Cuma sayang orang kadang-kadang yang dia pikirin tuh dianya sudah baik dan dia nggak mau orang lain kayak dia dulu gitu loh. Padahal dulu dia seperti itu. Jadi orang yang berakhlak itu ketika melihat orang yang salah seperti itu ya dia, ukhti, masya Allah, udah taklimnya, udah ambil minum? Oh belum, saya bawakan sebentar ya. Masya Allah di servis gitu tuh, pengajian tuh gitu tuh, admin tuh kerjaannya tuh. Ya, admin di grup cicing B ya. Tanya 3 hari sekali tuh admin tuh nanya kudunya sama jemaah, ada yang sakit kah? Ada yang perlu bantuan kah? Sebagaimana perkataan dari Imam Atha, 3 hari sekali itu ditanya tuh seorang mukmin itu. Ada yang sakit? Gimana kabarnya? Ya, habis ini pada nanya deh. Ya. Ya. Jadi ya bagus kita nanya begitu deh. Apalagi sama orang-orang yang baru hijrah loh. Penting didekati. Orang hijrah nggak punya teman, waduh. Saya ketemu sama teman yang dia cerita hijrah. Hijrah harus punya komunitas ya. Karena di situ dia akan berbagi. Saya pernah sampai orang-orang narkoba sendiri sekarang punya komunitas supaya dia menjauhi narkoba. Saya waktu itu ceramah dan habis ceramah saya dikasih tahu kalau mereka ini dulu ya narkoba semuanya dan punya komunitas saling menasehati. Maka ketika kita melihat orang-orang yang kurang akhlaknya, bisa jadi karena kebodohannya, kurang penampilannya tidak syar'i, bisa ibadahnya salah, bisa jadi karena kebodohannya. Maka tugas kita adalah muslih, memperbaiki. Kan tadi kita tahu hadis tentang al-ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing. Beruntunglah orang-orang asing. Siapa orang asing itu? Orang yang memperbaiki manusia. Maka hendaklah kita memperbaiki walaupun kita masih proses memperbaiki. Tapi kita amar ma'ruf. Ya ukti, ya kita mungkin takutnya dia ditarik, karena sekarang ini tarik-tarikan. Syiah narik orang, liberal narik orang, ya, dan kita yang ngaji sunnah, ya, berpegang pada Quran dan sunnah yang sahih, apalagi dengan pemahaman para salafus saleh, kita juga harus cari orang gitu loh, narik orang, supaya apa?
Ya, supaya supaya amal kita banyak gitu loh. Supaya dia dapat hidayah. Kan investasi juga buat kita. Maka seorang mukmin harusnya, ya, salah satu cara agar dia berpikir bagaimana cara agar dihindari dari api neraka bukan hanya sedekah, tauhid nomor satu, tapi banyak sekali cara menghindari dirimu dari api neraka. Salah satunya adalah dengan qarib ala kulli qaribin, buat setiap orang yang dekat di hati manusia. Kemudian hayyin, mudah dalam bermuamalah, hayyin. Gaul orangnya, tapi gaul syar'i. Ya, ini mau mukanya ditekuk, antara dua tuh Bu, tuh orang. Kalau begitu tuh kurang akhlak atau belum dihitan, itu aja. Ya karena kan perempuan tuh dihitan salah satunya mencerahkan wajahnya. Fungsi hitan buat perempuan tuh mencerahkan wajahnya. Jadi kalau ada ibu-ibu juteknya minta ampun, antara dua, kurang akhlak atau belum dihitan, itu aja. Ibu belum dihitannya. Malah digaplok Pak Ustadz. Ya. Jadilah orang. Jadi kita banyak cara menghindari dari api neraka yang ada di pikiran kita hanya sekedar tauhid. Banyak sekali cara untuk menghindarkan diri kita dari api neraka. Tauhid yang utama. Salah satunya adalah dengan cara menjadi hamba ala kulli qaribin, menjadi manusia yang dekat di hati manusia. Ya. Kemudian hayyin, mudah dalam bergaul. Mudah dalam bergaul. Apa kabar Cik? Sehat? Masya Allah, tabarakallah. Gimana? Bukan basa-basi. Itu sikap seorang mukmin. Ya, bertanya, bergaul. Ya, Masya Allah. Ini mah, ya udah. Jangan ya. Insya Allah murid-murid saya nggak ada yang begitu. Harus hayyin, mudah dalam bergaul. Ya, tunjukkan wajahmu. Kan tadi salah satu kata Yusuf bin Asbat, tanda-tanda akhlak mulia apa? Wajah yang apa tadi? Bersinar apa berseri? Berseri. Dan wajah berseri itu muncul dari apa? Dari sholat loh. Dari akhlak yang baik dari sholat tuh. Jadi yang merasa rajin sholat, salah satunya as-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Maksudnya apa? Wajahnya berseri, kata Imam Nawawi. Jadi Anda yang rajin sholat, munculkan wajah berserimu kepada para sesama muslimah, khususnya yang perempuan sama perempuan. Ya ibu jangan berseri-seri sama mantan. Dari mati itu. Berseri-seri dengan sesama muslimah. Ketika di kajian offline, nanti kan suatu saat kita akan offline kan. Maka jangannya jutek-jutekan. Malu. Apa kabar? Sehat, Masya Allah. Ibu-ibu ya. Itu namanya STJ itu. Sister till Jannah. Bukan sister till now. Ya. Itu bukan sarsarun ya. Kan saya terangin tadi ya artinya itu ya. Artinya tuh STJ, suratil jannah. Ya, suratil jannah, sister til jannah. Jadi setiap muslim yang dekat di hati manusia, mudah dalam bergaul, mudah dalam bermuamalah, lagi suka menolong sesama. Sahlin, suka nolong. Inilah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik ini bukan hanya dapat pahala, ngampunin dosa, dan yang sudah kita bahas tadi 11 itu. Ternyata Anda dihindari dari api neraka asal mempunyai 3 sifat ini. Qarib, sahlin, kemudian qarib, hayyin, sahlin. Ya, dekat di hati manusia. Kemudian mudah dalam bermuamalah dan suka menolong sesama. Ya. Jadi mudah bergaul itu perintah Allah ya Ustaz? Ini hadisnya nih. Ya, mudah bergaul. Makanya ya alhamdulillah ya. Ya, mudah bergaul itu nggak gampang loh. Karena orang suka jaga jarak, ya, suka
Pilih-pilih boleh ya. Pilih-pilih itu boleh. Berteman pilih-pilih boleh. Karena teman itu, apalagi teman akrab. Tapi ketika kita sudah berteman, maka munculkan akhlakmu. Jadi ada akhlak yang memang ada apa ketika kita sudah berteman, maka orang-orang yang berteman itu bagus berbuat baik kepada temannya. Jadilah orang-orang yang mudah dalam bergaul. Karena dengan mudah bergaul ini dia akan bisa menyampaikan kebenaran, tahu tata caranya melarang seseorang, seperti itu. Allahu a'lam. Ada yang nanya terakhir? Ada Ustadz, ini ada dua. Bismillah, Afwan, Ustadz izin bertanya. Jika ingin mendoakan anak atau seseorang agar mendapatkan akhlak yang baik, apakah bisa dengan mengirimkan Al-Fatihah disertai dengan doa permohonan untuk yang bersangkutan? Jazakallah. Setahu saya, yang bagus itu doakan saja. Ya, doakan caranya misalnya Rabbi habli minas solihin. Cuman membentuk anak yang soleh itu apakah banyak caranya ya, dengan makanan yang halal ya, kemudian perilaku orang tua, kemudian juga pendidikan yang baik, termasuk adalah doa. Ya, doa semuanya kita kerjain. Kita berikan contoh yang terbaik buat anak-anak, pendidikan yang baik, kemudian doa yang baik, ya, doa yang paling gampang Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Terus kemudian lingkungan yang baik. Itu banyak pengaruhnya lingkungan itu ya. Lingkungan itu malah lebih banyak pengaruhnya untuk sekarang ini ya. Termasuk dari tadi pergaulan. Makanya ketika kita berdoa ya, kalau pengen anak baik ya 3 tadi. Berapa tadi? Ulangi. Apa tadi? Apa aja tadi Nurul? Apa? Gimana? Keluar apa dari supaya anak baik gimana tadi? Satu contoh dari orang tuanya. Kemudian makanan yang halal. Ya, kemudian doa, kemudian lingkungan yang baik, kemudian pendidikan yang baik. Salah satunya bisa masuk ke dalam pesantren. Ya, pesantren tuh alternatif terbaik. Karena anak-anak di pesantren itu, tapi pesantren yang sunnah ya. Kalau pesantren yang sunnah ini dia klasifikasinya besar ya. Saya juga dulu di pesantren yang bersifat modern dan berbeda sekali. Makanya kalau yang bersifat sunnah ini akhlak ditekankan dia. Akhlak ditekankan. Jangan sampai pintar bahasa Arab tapi ternyata akhlaknya buruk gitu ya. Maka berakhlak baik insya Allah akan menuntun kepada ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi termasuk sekolah yang baik itu ya pesantren. Ya, pesantren. Maka ini menjawab pertanyaan Ibu yang selanjutnya, agar anak mempunyai akhlak yang baik, apakah masukkan dalam pesantren? Ya, salah satunya ya. Kayak bisa banyak ya, bisa jadi banyak di sana ya, bisa punya ilmu agama ya, baca hafiz Quran dan lain sebagainya di samping akhlak yang baik. Tapi masalahnya bukan sembarang pesantren, pesantren yang bagaimana? Nah, itu yang harus dipikirin. Harus dicari, harus ditanya kepada ustadz-ustadz. Ya, saya kalau ada orang nawarin pesantren, saya tanya apa pedoman bukunya. Coba ibu anaknya di mana pesantren ini? Coba siapa ustadznya? Lihat bukunya. Nggak ngerti kan ibu-ibu mah ya. Oh kalau saya bilang ini bagus. Oh ini jangan bu, ini Syiah ini. Ya ini, nah itu seperti itu. Tapi jadi doanya nggak usah cukup dengan doa saja lagi sujud. Yang penting doa lagi sujud. Ya, sudah lagi sujud sebelum salam antara azan dan qomat itu bagus kita lakukan untuk menjadi anak yang saleh. Dan salah satunya itu. Tapi tadi ya, pendidikan, contoh dari orang tua, lingkungan, kemudian juga rizki yang halal, doa. Karena kalau rizki haram, doa nggak akan dijawab kan. Ibu banyak doa buat anak kan. Tapi ternyata rizkinya haram, maka tertolaklah doanya. Wallahu a'lam. Tapi itu saja, cukup. Ya, udah kita lanjutkan nanti 13 ya.
ya, mendapatkan jaminan berupa sebuah rumah pada bagian atas surga bagi orang yang berakhlak baik. Ibu sekalian menaikkan Allah, yuk kita perbaiki lagi akhlak, ya, rajin puasa bagus, rajin tahajud bagus, tapi kalau nggak berakhlak, maka itu akan ada kelemahan dan kekurangan. Tapi siapa yang nggak mau tahajud, malas puasa, berakhlaklah baik. Dan saya berharap ibu-ibu menjadi yang terbaik, bukan hanya tahajud dan puasa, tapi juga berakhlak baik. Dan dalam muamalah, jadilah orang yang mudah bergaul, jadilah orang yang dekat di hati manusia, dan jadilah orang yang suka menolong sesama. Maka keutamaan akhlak ini banyak sekali, mengampunkan dosa dan dihindari dari api neraka. Semoga makin tauhidnya bagus, makin berakhlak baik. Dan ingat, jangan jadi orang yang tidak berakhlak baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat para pengurus Majelis Ta'lim Al-Hamzah Cilandak. Semoga kita semua dimudahkan untuk memiliki akhlak yang baik. Dan insya Allah akhlak yang baik ini akan meningkatkan iman juga. Insya Allah. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Seseorang. Jadi kalau orang sholatnya benar, maka akan berpengaruh pada peranainya, ya, perilakunya, ya, perilaku seseorang hamba